आज के इजलास की दूसरी तकरीर खिलाफत और जमात के बाहमी प्यार का ताल्लुक़ के उन्वान पर मुकर्रम अब्दुल समी खान साहब की है। आप जामिया अहमदिया कनाडा के उस्ताद हैं। तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदर मजलिस, pimpinan sidang, dan para anggota jemaat di seluruh dunia, judul pidato saya adalah hubungan saling mencintai antara khilafat dan jemaat. Hadirin yang saya hormati dan pimpinan sidang, antara khilafat Ahmadiyah dan jemaat ada hubungan cinta dan kasih sayang yang sama yang ada di jemaat ilahi. Dan contoh sempurna yang kita lihat pada Hadrat Aqdas Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah SAW selalu beramal demi kesejahteraan agama dan duniawi para sahabat. Rasulullah SAW menjadikan mereka bintang-bintang di langit dalam arti spiritual dan memberi mereka pemerintahan duniawi dalam arti duniawi. Di sisi lain, para sahabat selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, kehormatan, anak, dan semangatnya demi Rasulullah SAW. Pernyataan Hadrat Zaid bin Dathna radhiyallahu anhu menjadi saksi bagi orang-orang yang dipenjarakan oleh orang-orang kafir dan sebelum disyahidkan, berkata, apakah kamu tidak mengira bahwa kamu berada di rumah dan di tempatmu Muhammad yang ada di sini, bukan kamu? Sahabat tersebut dengan semangat menjawab, saya bahkan tidak peduli bahwa saya duduk dengan tenang di rumah. Bahkan saat berjalan di lorong-lorong Madinah, duri pun menusuk kaki tuanku, Hadrat Muhammad Rasulullah SAW. Pemandangan seperti ini dapat dilihat oleh dunia saat ini hanya di Jemaat Ahmadiyah. Hubungan antara khilafat dan jemaat adalah sistem spirit rohani yang belum pernah ada sebelumnya dalam hubungan manusia lainnya. Dan saksi dari hal ini adalah semua orang yang mendengarkan saya di sini atau menonton saya di seluruh dunia. Pernyataan saya ini bukan tanpa alasan. Setiap hubungan diuji dalam kesulitan dan kesusahan. Maka dalam hal ini kita akan mengkaji kebenarannya. Pada tanggal 28 Mei 2010 di Lahore, 2 masjid jemaat diserang sehingga 86 Ahmadi disyahidkan. Imam kita Hadrat Khalifatul Masih yang kelima mengambil keputusan besar untuk menyembuhkan luka para keluarga syuhada. Beliau menelepon rumah semua syuhada dan menghibur keluarga mereka. Istri dan anak-anak para syuhada mengatakan bahwa suara manis beliau menghilangkan kesedihan kami dan memenuhi dada kami dengan kedamaian. Seorang gadis Ahmadi di Rabwah mendapat kabar tentang panggilan telepon huzur. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa jika ayah saya juga syahid, maka huzur akan menelepon ke rumah kita. Ayah ini menceritakannya kepada seorang teman dan kabar ini lambat laun sampai ke huzur Aqdas ayyadahullah ta'ala bin Aziz.
Huzur mengetahui gadis Ahmadi ini dan meneleponnya, serta mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak perlu menjadikan ayahmu syahid. Saya akan memenuhi keinginanmu, bahkan tanpa itu. Zindabad. 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 Tuan-tuan, hubungan ayah dan anak begitu emosional. Namun anak perempuan Ahmadi rela mengorbankan ayahnya demi mendengar suara imamnya. Saya berpikir bahwa pada hari Jumat, Huzur secara khusus sibuk mendoakan para Ahmadi Pakistan. Beliau juga berulang kali menyerukan untuk berdoa bagi para Ahmadi yang tertindas di seluruh dunia. Kemudian Khalifah Ahmadiyah melakukan penyelesaian. Mereka seringkali menjalani kehidupan yang terbaik. Melihat situasi ini, seorang pejabat senior pemerintah berkata kepada seorang amir di Rawalpindi, "Oh, saya berharap kami memiliki seseorang pemimpin seperti ini yang mau mengurus penderitaan kami." Ketika kejadian syahid yang sama terulang di Burkina Faso, kekhalifahan Ahmadiyah pun, khilafat Ahmadiyah pun memenuhi rumah mereka dengan kebaikan dan kebahagiaan. Semua berkah ini adalah berkah dari pimpinan dan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, rahmatun lil alamin. Ini menyampaikan kabar baik tentang khilafat ala minhaji nubuwah. Disabdakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Setelah periode pertama Khilafah Rashidah, keberkahan ini kembali diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jemaat menyaksikan keberkatannya. Jika seorang Ahmadi di wilayah manapun di dunia menderita, semua kesedihan mereka akan berkumpul di dada khalifah dan sumber doa mulai mengalir dari sana. Pada masa Hadrat Khalifatul Masih yang Al-Awwal radhiyallahu anhu, terjadi banjir di wilayah Deccan di Hyderabad, India, yang mana beberapa anggota jemaat juga terkena dampaknya. Huzur alaihissalam menjadi ragu-ragu dan saat itu sering mengirim telegram untuk menanyakan kesejahteraan para sahabatnya. Namun beliau tidak puas dan mengirimkan orang khusus ke sana. Biasanya beliau radhiyallahu anhu sibuk mendoakan jemaat. Namun khusus pada hari Jumat, setelah Jumatan, doa khusus dilanjutkan terus-menerus hingga maghrib. Pemimpin redaksi Syekh Al-Hakam Yaqub Ali Irfani bersaksi, saya telah sampai kepada beliau alaihissalam. Beliau mengambil setiap surat di tangannya dan berdoa. Rangkaian doa melalui surat terus berlanjut dan berkembang sampai sekarang. Suatu malam, Hakim Din Sahib menyampaikan bahwa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Zindabad. Zindabad. Suatu malam, Hadrat Muslim Maud merupakan pemimpin rohani dan bapak jemaat tercinta. Huzur mengirimkan beberapa titipan amanah para Ahmadi ke Lahore sebelum hijrah dari Qadian.
yang memudahkan ribuan Ahmadi untuk memulai hidup baru, Huzur biasa memberikan sedekah harian sebesar 25 rupiah khusus kepada para Ahmadi yang bermigrasi berhijrah dari India ke Pakistan. Selama berada di sana, beliau terus membaca Al-Quran dan tidak bisa duduk karena gelisah. Beliau biasa membaca sambil berjalan jika kabar kedatangan mereka belum diterima. Terjadi kekurangan jatah makanan di Lahore dan kuota roti ditetapkan untuk semua pekerja. Hal ini juga dipatuhi oleh Huzur. Salah satu cucu Huzur mengatakan bahwa saya tidak pernah kenyang dengannya. Beliau bersabda, kuota untuk jemaat pada umumnya juga untukmu. Makanlah setengah dari rotiku. Salah satu istri Hadrat Muslim Ma'ud meletakkan karpet di dalam rumah yang tidak terlalu berharga. Seorang wanita datang menemui Huzur dan dengan kakinya yang berlumuran lumpur, dia mengusapkan kakinya di karpet ini dan ia kembali setelah bekerja. Setelah Huzur menyadari bahwa ada anggota keluarga yang telah menjelekkan, maka Huzur segera memanggil seorang pegawai dan bersabda, segera ambil karpet ini dari sini dan buanglah keluar. Ini mengganggu saya dan jemaat saya. Sahib Zada Mirza Muzaffar Ahmad Sahib dulunya adalah seorang deputi komisaris di Multan. Huzur pergi ke sana. Beliau melihat perabotan yang berharga. Kemudian beliau bersabda, perabotan berharga kalian seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bertemu dengan para Ahmadi yang miskin dan lemah. Sudah menjadi tradisi bahwa ketika jemaat sedang mengalami suatu penderitaan, maka Huzur akan meninggalkan tempat tidurnya dan tidur di lantai sampai ada tanda dari Tuhan. Untuk itu, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga sering bersabda bahwa khilafat dan jemaat adalah dua nama dari wujud yang sama. Sekretaris pribadi Khalifah ketiga menyatakan bahwa suatu malam Huzur sedang berjalan dan sekretaris pribadinya bertanya kepada beliau. Beliau bersabda, saya khawatir karena saya belum menerima surat dari gadis ini. Jadi pada tahun 74, dalam penderitaan yang dialami para anggota jemaat, Khalifah tercinta juga bersama menyertai mereka. Huzur biasa menghabiskan banyak malam terus-menerus terjaga dalam doa. Sahib Zada Mirza Ghulam Ahmad Sahib menceritakan kepada saya bahwa suatu hari Amir Sahib dari distrik tersebut menelepon dari Jaranwala untuk memberitahu Huzur bahwa semua Ahmadi berkumpul di satu tempat dan musuh telah mengepung mereka dari segala sisi. Huzur berdoa. Huzur pun mulai berdoa. Setelah beberapa saat ada seruan bahwa bahaya semakin meningkat. Setelah beberapa waktu, panggilan itu datang bahwa Huzur, terimalah salam terakhir kami karena sekarang tidak ada jalan keluar lagi. Huzur tidak dapat mengendalikan emosinya dan pergi ke ruangan terdekat dan bersujud. Ketika setelah sekian lama beliau bangun, beliau mendapat telepon bahwa bahayanya sudah berakhir. Semua Ahmadi baik-baik saja. Dengan cara ini, doa-doa khalifah yang tak henti-hentinya menjauhkan diri dari ancaman kematian. Sakib Zarwi Sahib Sakib Zarwi Sahib, editor Ahmadi yang mukhlis di Risalah Lahore, Mia Muhammad Syafi, pencetak majalah non-Ahmadi, digugat di Sargoda. Dalam perjalanannya dari Lahore ke Sargoda, beliau berhenti di Rabwah. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, menyajikan makan malam dan saat berangkat beliau berdoa dan bersabda, Umid, saya berharap Anda segera dibebaskan. Mia Muhammad Syafi mengatakan, Huzur, kami akan bebas namun 3 tahun kemudian. Ketika dia sampai di Sargoda di pagi hari, secara mengejutkan dia dibebaskan di pengadilan. Dia kembali ke Rabwah pada jam 2 dan memberitahukan kepada Huzur. Lalu Huzur segera berjalan dengan rasa khawatir dan bersabda, kita belum makan, silahkan duduk. Saya akan datang setelah menunaikan salat nafal. Mendengar hal ini, Mia Muhammad Syafi langsung menangis.
pada hari ini serangkaian penangkapan dimulai selama kalimah muhim di masa kekhalifahan keempat. Ratusan Ahmadi atas suara imam menanggung beratnya penjara karena cinta kalimat thayyibah. Jantung Huzur berdetak bersama semua orang. Saat beliau menyebut mereka dalam khutbah-khutbah, suara beliau menjadi naik. Beliau biasa menulis surat panjang untuk menghibur mereka. Suatu ketika seekor ikan dipersembahkan kepada Huzur, maka beliau teringat akan para penindas itu. Beliau mengirimkan pesan bahwa bila memungkinkan, ikan ini harus diberikan kepada para tawanan dengan cara apapun. Jadi dengan karunia Allah, hal itu pun dapat terpenuhi. Sekarang para tahanan menangis seolah-olah sungai mengalir dari mata mereka. Para tahanan Sahiwal di pada tahun 84 karena pembatasan pemerintah, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat terpaksa berhijrah dari Pakistan ke London. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 April, tanggal 27 adalah hari Jumat. Huzur bersabda bahwa beliau tidak membawakan khutbah Jumat di Masjid Al-Aqsa atas musyawarah dan seorang pria lain yang memimpin Jumatan. Akan tetapi sebelum khutbah Jumat dimulai, beliau naik ke mimbar dan hanya memberi salam dalam isyarah tangan. Saya melihat Huzur menggerakkan tangan dari kanan ke kiri dan tanpa mengeluarkan kata-kata, tapi saya bisa melihat dengan jelas kemerahan dan kelembapan mata beliau. Hal ini tidak tertahankan lagi bagi para anggota, yakni imam tercintanya berdiri di mimbar di depannya dan beliau tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Belenggu para Ahmadi pun terlepas dan isak tangis pun semakin kencang. Rangkaian ini berlanjut pada saat khutbah dan salat Jumat. Usai salat, Huzur kembali naik ke mimbar dan kini badai isak tangis tak kunjung reda. Suatu malam menjelang hijrah, usai menunaikan salat maghrib di Masjid Mubarak, Huzur memberi isyarah kepada para anggota untuk duduk. Saya hadir dalam majlis tersebut. Beliau bersabda, saya tidak menyuruh Anda duduk karena saya ingin berpidato. Saya hanya ingin melihat Anda. Karena dengan melihat Anda dapat menyejukkan mata saya dan menenangkan hati saya. Saya mencintai Anda sekalian. Sambil berkata demikian, Huzur pun pergi dan setelah itu timbullah badai tangisan air mata di masjid. Huzur setibanya di London, namun kekurangan keluputan terbesar Ahmadi Pakistan adalah mereka tidak dapat menyaksikan khutbah Jumat Huzur secara berhadapan. Kami biasa menanyakan terlebih dahulu kepada setiap orang yang datang dari London tentang kondisi Huzur. Jemaat sangat ingin mendengar Huzur dan bertemu dengan beliau. Pertama, rangkaian kaset audio dimulai, tetapi hati tidak dapat terpuaskan. Kemudian video dimulai, dan rasa haus semakin bertambah. Kemudian Tuhan melepaskan sistem MTA dari langit. Beliau seorang yang pergi di hadapan Tuhan dengan mengerang dan terisak-isak. Sekarang beliau telah berada di rumah-rumah kita. Di Ghana kami biasa mendengarkan pada siang hari, kami mendengarkan pada jam 8 pagi di Kanada, dan di Jerman kami mendengarkan pada jam 2 siang. Ada negara-negara di dunia yang mendengarkan hingga larut malam, dan ada pula yang mendengarkan pada saat fajar. Ada juga rumah tangga yang hanya memutar siaran MTA. Mereka terus memberikan tarbiyat untuk dirinya sendiri dan sebagai sarana tablik untuk Ghair Ahmadi. Sebelum berdirinya MTA, surat kabar Al-Fazl telah mengacu pada kecintaan terhadap khilafat dan jemaat sampai hampir 90 tahun. Hadrat Muslim Maud mengeluarkannya pada masa kekhalifahan pertama, yaitu berkala mingguan pada awalnya. Namun jemaat tidak sabar menunggu
seminggu untuk mendengar khutbah dan berita huzur lainnya. Oleh karena itu, ia terbit 2 kali, 3 kali, 4 kali seminggu, tapi dahaga para anggota tak terpuaskan. Jadi diinginkan untuk dapat membuatnya setiap hari. Pada tanggal 35, pada tahun 35, hal ini dikisahkan dalam rapat luar biasa Jemaat Ahmadiyah Chauni Lahore, supaya Al-Fazil diminta untuk membuat surat kabar harian di dalam mengkhidmati huzur. Atasnya huzur memutuskan bahwa Al-Fazil akan terbit setiap hari selama 6 bulan dari sekarang. Jadi hari berberkat itu datang pada tanggal 8 Maret 35, ketika Al-Fazil menjadi surat kabar harian dan bukan hanya 6 bulan saja, melainkan menjadi selamanya. Di bawah bimbingan Khalifah Ahmadiyah, meski ribuan mata iri dan buta, pelitanya tetap menyala. Kini MTA yang mempunyai 8 saluran ini menayangkan perwujudan baru dari cinta ini. Khutbah Jumat Khalifah Waqt mengisi kehidupan batin Jemaat Ahmadiyah dengan banyaknya hari Jumat. Ketika matahari Jemaat Ahmadiyah terbit di dunia, semua mata tertuju pada layar televisi. Semua orang menunggu suara dan gambar. Kadang siang, kadang malam, kadang angin pagi dingin, kadang siang panas, kadang padang rumput, kadang taman, kadang. Tapi jantung semua orang berdebar dengan gelombang lirik MTA. Sejak khutbah-khutbah Khalifah Waqt mulai disiarkan di MTA, tidak ada yang tidak hadir kecuali selama beberapa saat, hingga seorang khalifah memberikan khutbah terakhirnya, dan khalifah yang baru telah menyolatkannya di Jumat depannya. Akibat wabah corona, komunikasi dunia terputus, namun Khalifah Ahmadiyah tidak terputus. Ketika tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat Jumat, Huzur mengirimkan pesan dari kantor. Kemudian beliau melaksanakan salat Jumat bersama beberapa khudam dan tetap berhubungan dengan jemaatnya. Dua tahun yang lalu, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima menyampaikan pidato pada Istimewa Khuddamul Ahmadiyah secara online di Jerman. Hujan mulai turun deras, namun semua khuddam duduk dan mendengarkan dengan tenang. Seluruh dunia melihat pemandangan ini dan menyaksikan hubungan tak tertandingi antara khilafat dan jemaat. Kami menyaksikan kejadian ini di Ghana sehingga memperbarui keimanan kami. Sekarang pun masih merupakan sistem baru. Huzur mengetahui bahwa ketika pertemuan online anak-anak di suatu negara dibiarkan dalam keadaan kedinginan, maka Huzur meminta jawaban kepada Sadr Khuddamul Ahmadiyah. Beberapa waktu yang lalu, untuk pertama kalinya, Huzur mengadakan pertemuan meeting online dengan Jamaah Kababir. Seorang wanita Arab Ahmadi dari Turki bersaksi bahwa wanita Palestina di Kababir sedang mempersiapkan diri dengan cara yang sama seperti persiapan Hari Raya Id. Beberapa orang tua mengatakan bahwa sebelumnya kita tidak mengetahui banyak tentang kecintaan terhadap khilafat di kalangan anak-anak, namun kini sudah diketahui bahwa pada malam sebelum pertemuan online, anak-anak mempersiapkan pakaiannya sebelum tidur, menyetel alarm, bangun pagi, dan salat tahajud. Dia memberi sedekah uang dari dirinya sendiri dan juga mengambilnya dari kami sebelum memberi sedekah, kemudian sedekah. Imam kita tercinta Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullah bin Aziz, ketika terpilih sebagai khalifah, pada saat itu hanya sedikit pengikut jemaat di luar Pakistan yang secara pribadi mengenali beliau. Namun begitu beliau menjadi khalifah, Tuhan mencurahkan sumber cinta kasih yang tiada bandingannya kepada dunia kedua belah pihak. Di dunia tidak ada jemaat yang seperti ini, dan tidak ada pemimpin yang seperti itu yang mendukung satu sama lain. Huzur bersabda, tidak ada negara di dunia ini yang tidak aku raih pada pandanganku sebelum tidur di malam hari dan tidak mendoakannya bahkan ketika aku tidur dan ketika aku bangun. Inilah cinta abadi yang darinya muncul sumber ketaatan
Hadrat Mauli Ghulam Nabi Misri adalah murid Hadrat Khalifah. बहुत से अमलियों को कई घंटों तक उस बारिश में खड़ा रहना। हजरत खलीफा तो सारे काम छोड़ छाड़ कर अमलियों के दरमियान आकर खड़े हो गए और खुद कई घंटे तक Kita lihat bagaimana kecintaan para Ahmadi. Tatkala satu ketika terjadi hujan yang sangat deras, kemudian Hazrat Muslim Maud rahimahullah radhiyallahu an dengan gerakan tarik jadid beliau ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an meluncurkan kampanye melawan gerakan sudi, ratusan sukarelawan muncul dan tidak mengambil satu sen pun dari jemaat dan mereka rela berjalan bermil-mil dengan membawa barang bawaan mereka dan rela tidur dalam keadaan lapar. Kecintaan terhadap Islam dan iman yang mereka miliki tidak berkurang sedikit pun, tidak surut sedikit pun. Ada seorang wanita tua sebuah desa di negara bagian barat Pur yang menjadi seorang muslim dan anak-anaknya menolak untuk memanen hasil panennya. Jadi atas perintah Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, Mubalikin Lusan Kadian datang untuk menuai hasil panen ini. Mereka yang biasa memegang pena dan tidak pernah memegang sabit, darinya mereka melihat kehormatan Islam dan imam dengan tangan terbuka. Hazrat Hakim Fazlur Rahman adalah seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan atas perintah Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an beliau pergi ke Ghana sebagai mubalik tahun 1923. 6 tahun kemudian beliau kembali ke negaranya dan menikah di Kadian. Setelah sekitar 1,5 tahun menikah, beliau dikirim kembali ke Afrika Barat, di mana beliau memenuhi tugas sucinya selama 14 tahun. Ketika kembali ke markas pada tahun 1947, beliau sudah memasuki usia lanjut. Pada tahun 1970, Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah meluncurkan gerakan Nusrat Jahan, di mana guru-guru dan dokter-dokter mendapatkan karunia untuk dapat mengkhidmati agama. Banyak anggota keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga bahkan yang ikut serta di dalam gerakan ini. Hazrat Khalifah kita sekarang pun Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz mendapatkan karunia untuk berkhidmat di Ghana dalam situasi yang sangat sulit dan memprihatinkan. Beliau berkhidmat sebagai kepala sekolah. Saat itu tidak ada air bersih, sangat sulit mendapatkan sayuran, tidak ada gandum, tidak ada susu, tidak ada pembantu, dan tidak ada kedamaian. Tunjangan sangat sedikit. Di samping rumah di bagian yang kosong, beliau menanam sayuran, memelihara beberapa ekor ayam. Hal ini dijalani oleh beliau dengan penuh keikhlasan dan keimanan di bawah bimbingan Khalifah Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah mengetahui tentang beberapa pemilik toko Ahmadi di Eropa bahwa mereka memiliki bisnis hotel dan juga ada beberapa yang menjual alkohol di sana. Maka Huzur dengan tegas memberi peringatan bahwa Anda harus meninggalkan bisnis ini. Maka dengan karunia Allah ada sejumlah besar yang meninggalkan bisnis ini. Ada di antara mereka, meskipun ada yang kehilangan bisnis, namun mereka teguh dalam keimanan mereka. Al-Fazl 1989. Ketika tiba saatnya untuk berkurban demi jemaat, terlihat pemandangan yang luar biasa yaitu kecintaan jemaat dengan khalifahnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an memiliki 13 orang putra, semuanya mengabdikan diri dan berkhidmat untuk agama, yaitu menjadi wakaf zindagi.
Setelah adanya partisi India-Pakistan, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an sempat mengunjungi Lahore di Pakistan. Namun semua anaknya masih berada di Kadian. Setelah beberapa hari, Kadian pun dikepung. Maka Huzur menulis dalam suratnya kepada anak-anaknya bahwa sejauh yang kita tahu para pemberontak akan memulai pembantaian. Akibatnya kalian semua akan terbunuh. Saya menasihati Anda sekalian untuk memberikan hidup kalian di jalan Tuhan dengan senyuman. Jangan biarkan rasa takut muncul di wajah kalian. Seorang wanita Ahmadi mengutus putranya untuk melindungi Kadian, dan saat pergi ia memberikan wasiat seperti berikut. Janganlah tunjukkan punggungmu dan janganlah mundur, wahai putraku. Anak yang beberkat ini menjawab pesan ini kepada ibunya sebelum kesyahidannya, yang pada akhirnya anak tersebut disyahidkan. Katakanlah pada ibuku bahwa anakmu telah memenuhi keinginanmu dan terbunuh saat bertarung. Kemudian Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an mendirikan Furqan Batalion dan menjadikan putranya itu Hazrat Saibzada Mirza Nasir Ahmad Sahib rahimahullah sebagai pemimpinnya. Beliau ada seorang yang sangat bersemangat dalam batalion ini. Ada juga seorang pemuda yang ibunya adalah seorang janda yang mendengar ketika orang-orang sedang menulis nama wanita itu. Ketika orang-orang sedang mendaftarkan, wanita ini memanggil putranya. Khalifah telah memanggil kalian. Mengapa kamu tidak menuliskan namamu? Ketika berita ini sampai kepada Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, beliau berdoa, Ya Allah, jika engkau ditakdirkan untuk mengambil nyawa, jangan ambil nyawa anak ini, ambillah nyawa anakku. Tuhan mendengar hal ini dan ia pun, anak itu pun kembali dengan selamat. Dalam situasi yang sangat rapuh di tahun 1974, kehidupan para Ahmadi berada dalam bahaya, baik itu yang berada di lembaga pendidikan dan yang bekerja di pemerintahan. Diumumkan bahwa para murid Ahmadi tidak datang di sekolah-sekolah. Maka Hazrat Khalifatul Masih ketiga memanggil murid-murid dari keluarganya dan memerintahkan mereka untuk pergi ke sekolahnya dan universitasnya masing-masing, meskipun keadaan yang sangat berbahaya. Dan termasuk di antaranya adalah putra beliau yang saat itu yang kelak menjadi khalifah, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz. Hal ini juga menimbulkan banyak khawatiran, namun secara umum Allah Ta'ala melindungi segenap Ahmadi. Dr. Abdul Qadir Sahib yang syahid di jalan Allah, yang pernah menulis kepada Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah dengan berkata, orang-orang musuh telah membunuh seorang saudara laki-laki saya, namun saya bersumpah jika semua anak saya disyahidkan dengan cara ini, saya tidak akan bersedih karenanya. Tuhan mendengarkan keinginannya dan segera memberinya status syahid, sehingga ia menjadi syahid. Semua surat ini sampai ke hadapan Huzur. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz menyebutkan setiap orang yang syahid dalam khutbahnya. Beliau telah memberikan petunjuk dan nasihat dimanapun bahwa dimanapun pameran jemaat diadakan, hendaknya foto para syuhada jemaat Ahmadiyah harus dipasang di sana. Oleh karena itu, setiap kali jemaat mengalami kesulitan yang luar biasa, Khalifatul Masih menyampaikan salam kepada jemaat melalui perwakilan beliau. Pada tahun 1971, karena keadaan perang, jalsa salanah tidak dapat diadakan setiap tahun. Hal ini juga terjadi pada tahun 1984. Namun kita lihat bagaimana sekarang ini. Pada masa Khalifah kelima, berkali-kali Huzur bahkan mendatangi setiap rumah untuk menanyakan keadaan dan membagikan bingkisan ketika Huzur datang ke rumah-rumah para Ahmadi di luar negeri. Ada sebuah peristiwa, sebuah jemaat yang didirikan pada tahun 2006 di Noke, sebuah desa yang berjarak 100 km dari ibu kota Togo, Lome. Di sana tidak ada air, kesulitan air, tidak ada listrik dan jalan, serta harus menempuh jalan 15 km untuk mencapai jalan utama yang beraspal. Utusan Huzur Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz mendatangi sebuah rumah untuk menyampaikan salam.
dan ternyata di MTA juga ada di sana. Seorang Ahmadi bernama Muhammad Salif mengatakan bahwa ia memasang panel surya agar mereka dapat dalam situasi yang sangat sulit itu hanya semata-mata supaya mereka dapat bertemu dengan Huzur Ayatollah bin Nasiril Aziz. Pada tahun 1944, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an memprakarsai gerakan Waqfi Jadid. Hazrat Mia Khudabash, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, menulis kepada Huzur dari Sargoda, harta saya sekitar 2 lakh saat ini, yaitu sangat banyak pada saat itu. Saya mewakafkannya seluruhnya untuk menyebarkan agama Islam. Apa artinya harta? Kepala saya pun sedia saya serahkan demi pekerjaan ini. Ini tertera dalam buku Tarikh Ahmadiyah halaman 539 jilid 10. Pada jalsa tahun 1965, Sayyidina Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah memprakarsai gerakan Fazli Umar yang diupayakan oleh Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrul Khan Sahib dan meminta 25 lakh rupiah dari jemaat untuk itu. Beberapa sahabat mengingat besarnya jemaat itu menyampaikan bahwa hendaknya jumlah yang ditetapkan adalah 52 lakh bukan 25 lakh. Kemudian beberapa sahabat Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan saat itu langsung membayar 52.000 rupiah dalam gerakan ini. Seorang teman dari distrik Multan meningkatkan janjinya menjadi 5.200. Seorang teman dari Lahore membayar 520 rupiah dengan 10 rupiah per tahun selama 52 tahun. Teman-teman yang kurang mampu, para Ahmadi yang kurang mampu menawarkan 52 rupiah selama 52 tahun untuk mengungkapkan pengorbanan mereka. Satu gerakan untuk tablik adalah pembagian selebaran. Ada seorang dai ilallah yang penyandang disabilitas, namun ia rela bersedia mengirimkan selebaran ke rumah-rumah penduduk dengan menggunakan kursi roda. Bahkan banyak teman-teman yang mengambil cuti dari pekerjaan mereka dan dari bisnis mereka. Ada seorang teman yang cutinya ditolak karena penghormatan ini, sehingga ia pun terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Allah Ta'ala telah menerima semangat mereka yang semata-mata demi kecintaan kepada imam mereka dan bahkan memberinya pekerjaan yang lebih baik setelah membagikan selebaran itu selesai. Seorang mukhlis Ahmadi berusia 58 tahun dari Inggris yang merupakan pasien jantung dan telah menjalani operasi kateter. Beliau melakukan pekerjaan ini, penyebaran selebaran ini selama 8 jam terus-menerus bersama putranya yang masih kecil. Dan beliau terus berdiri sehingga keringat pun bercucuran. Pada malam yang sama dalam mimpi, ketika beliau beristirahat, beliau diberikan karunia dengan dikunjungi oleh Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam dan Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anha. Al-Fazal, Desember 2001. Mukarram Ghulam Muhammad Lon Sahib adalah penduduk dari Kashmir. Dari tahun 1954 hingga 1994 ia dapat berpartisipasi dalam jalsah Qadian. Putra beliau Muhammad Iqbal meninggal dalam kecelakaan mobil pada bulan Desember 1988. Yang saat itu beliau tengah mempersiapkan diri untuk pergi ke jalsah dan mengatakan bahwa anak saya telah meninggalkan kita. Mengapa saya harus melewatkan keberkahan bertemu imam dengan datang ke jalsah Salana? Pada tahun 1935, sebuah rencana dibuat untuk mensurvei kota-kota dan desa-desa untuk tablik, dan survei ini dilakukan oleh jemaat oleh para anggota jemaat hanya dengan mengendarai sepeda. Dalam khutbah tanggal 11 Januari 1935, Huzur mencanangkan gerakan dan memerintahkan supaya orang-orang pergi dengan 16 sepeda. Dalam hal ini, anggota jemaat berbondong-bondong dengan sepeda mereka, sehingga kemudian ada sebuah contoh lagi di mana kecintaan kepada khilafat, bahwa jemaat
Pada tahun 1939, jemaat memberikan 3 lakh rupiah, yaitu jumlah yang sangat banyak, kepada Huzur radhiyallahu an pada saat perayaan 25 tahun khilafat. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an bersabda bahwa semua uang ini akan digunakan untuk tabligh jemaat dan salah satunya adalah untuk pendidikan. Huzur mengumumkan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang cerdas. Dalam hal ini sangat dapat dipercaya bahwa Dr. Abdul Salam Sahib juga termasuk di antara para penerima beasiswa ini, dan dengan beasiswa ini beliau dapat sanggup melanjutkan studinya ke Eropa dan menorehkan tonggak sejarah yang baru tidak hanya kepada jemaat tapi juga kepada pemerintah. Pada tahun 1940, Dr. Abdul Salam telah menciptakan rekor dalam ujian. Huzur sangat senang. खिलाफत अहमदिया खिलाफत अहमदिया पास साहब जब हर दफा Huzur sangat bahagia dan memberikan uang sebagai hadiah kepada beliau. Karena rekor tersebut, Huzur memberikan uang tunai selain beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk beliau. Pada akhirnya, pada tahun 1979, Allah Ta'ala memberinya karunia yang ini mengangkat harkat dan martabat Ahmadiyah di seluruh dunia, di mana beliau meraih hadiah Nobel. Pada kesempatan ini, Hazrat Khalifatul Masih ketiga, rahimahullah, mengumumkan rencana beasiswa untuk semua anak-anak di jemaat dan bersabda, tidak akan ada anak Ahmadi yang terbuang sia-sia. Ratusan anak laki-laki dan perempuan, ribuan anak laki-laki dan perempuan Ahmadi akan terus diberikan beasiswa pendidikan melalui program ini. Pada tahun 2008, Imam kita saat ini juga diberikan hadiah 1 juta pound sterling pada peringatan Jubili 100 tahun Khilafat Ahmadiyah. Huzur menyerahkan semua uang ini untuk proyek tabligh dan khidmat khalq atau mengkhidmati kemanusiaan. Majelis Ansarullah Pakistan berencana memberikan 7,5 juta rupiah sebagai hadiah kepada Huzur setelah terpenuhinya 75 tahun Ansarullah. Namun sebenarnya lebih dari 10 juta rupiah yang dipersembahkan. Meski demikian, Huzur Edo Talib Nasir Aziz bersabda untuk memasukkannya dalam program-program Ansarullah dan tabligh.